Itu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian, sekedar pahamku yang bodoh. Serta aku pohonkan setengah keramat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Samad radhiyallahu an al-jami' baina syariati wal tariqah, yakni kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan Nabi Muhammad Saman itu kasih sayangnya kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tarekat dan hakikat, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya. Dan kasih kepada Tuhan. Dan kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan iakan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tidak tidur daripada malam melainkan sedikit jua. Yani apabila ditaruh kepalanya di atas bantal, maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila waktu sahur, maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, lalu bersembahyang subuh. Kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunat isyraq. Apabila sampai seperempat hari, maka bangkit sembahyang sunat duha, dan membanyakan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya bisa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum balignya syahdan, di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya. Yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan, maka dilihat makannya seperti tidak dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan kau takut akan anakmu itu, dan jangan kau syak atau ragu ya. Sebenar-benarnya anakmu itu waliullah, dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan di atas bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an mengambil akan air kemudian dipercikannya di atas tubuhnya sendiri supaya tidak bisa tidur dari dinginnya. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi makanan akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum balignya, maka dijarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu dicegah oleh hukum syara, tidak ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam, lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk khalwah, dan melazimkan ziarah ke baki, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan tarekat, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih pada hal di dalam khalwah, maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fil ardil humul, yakni menutupi ilmunya dan menzahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh ia akan menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezohiran matahari ketika naik di tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain
ke Madinah